Sekalian, karena malam ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Syekh Husain Jabir. Beliau lahir dan besar di kota Madinah. Beliau Masya Allah cinta banget dengan umat Islam Indonesia, maka beliau hijrah ke Indonesia. Yang luar biasa, beliau ini adalah juri program Hafid Indonesia di RCTI. Ini habis ini gak lama lagi akan syuting sampai akhir Januari nanti. Nanti sepanjang Ramadan pada duhur Bapak Ibu bisa nonton beliau langsung. Beliau juga pengisi kultum jelang buka puasa di RCTI. Beliau juga pengisi Tabligh Akbar Damai Indonesia TV One dan masih banyak lagi. Masya Allah, saat ini beliau ada di tengah-tengah kita. Senang apa buatkan? Mari langsung kita simak tausiah dari Syekh Husain Jabir. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Ini kayak mau iklan ya, tapi iklan akhirat ini. Kalian akan terlalu masyukurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Salam, Pak Kades, Ibu yang barusan kasih makan minyak enak. Jadi kalau saya ngantuk tidur, salah ibu. Majlis Ta'lim Al-Mar'atu Salihah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat di malam yang penuh berkah ini. Maaf karena panas, saya lepas sorban. Sebentar lagi lepas baju juga.
luar biasa. Panasnya di sini luar biasa. Gak ada apa cuaca, anginnya gak ada. Jadi terasa susah nafas gitu. Sabaran kalian luar biasa. Tapi saya senang sekali kumpulan Bapak Ibu khususan di malam ini dapat kemuliaan khusus dari Allah. Kita belajar dalam agama Allah apa? Salah satu sifat ahli surga, mereka yang taat dan ibadah di waktu kebiasaan manusia yang tidak taat, tidak ibadah. Contoh, Allah jelaskan sifat ahli surga, wasallu bil laili wan nasu niyam kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Salah satu sifat ahli surga, mereka yang berdiri bangun tahajud di tengah malam di waktu kebiasaan manusia lagi apa? Hari ini hari apa? Malam. Kebiasaan orang Indonesia kemana? Jalan-jalan, ya, santai sama keluarganya, sama temannya di kafe-kafe itu. Waktu kebiasaan orang Indonesia kalau Sabtu malam Minggu di luar masjid. Begitu ada orang masih ikut ke masjid, ikut ke pengajian, ikut dekat kepada Allah dan Rasulnya, mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betul kata Ustaz Cinta, insyaAllah saya akan bawa ceramah saya malam ini dalam bahasa Arab ya. Walaupun lama saya di Indonesia, tapi begitu saya bicara bahasa Indonesia pusing kepala saya. Karena itu sudah kenyang dan ngantuk berarti bahasa Arab aja. Ya. Ya, tujuan saya biar Bapak Ibu yang pusing. Terasa gimana ini? Memang gak bisa bahasa Arab? Gak bisa? Oh gitu? Gak bisa? Oh gitu? Gak bisa bahasa Arab? Belum? Belum bisa atau belum percaya bisa? Belum bisa? Puluhan tahun baca Quran bahasa apa? Setiap hari zikir kepada Allah bahasa apa? Belajar banyak doa-doa kita itu bahasa apa? Oh, Subhanallah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Allahu Akbar. Udah bintang nih. Puluhan tahun setiap hari bahasa Arab terus, bahasa Indonesia 40% bahasa Indonesia semuanya dari Arab. Gampang banget bisa bahasa Arab. Tapi cuma belum percaya aja. Kenapa belum percaya? Subhanallah. Kalau kita belajar buku fikih, selalu hadis paling utama yang dibahas oleh buku fikih apa? Hadis yang terkenal bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Kenapa innamal a'malu binniyat? Coba lihat acara kita habis Indonesia, ketemu anak kecil umur dia 6 tahun 7 tahun, hafalannya 30 juz, bacaannya fasih, suaranya indah. Saya ajak anak yang kecil itu, ajak nomor bahasa Arab. Oh, Syekh, gak bisa. Oh, gak bisa. 30 juz Al-Quran semuanya bahasa
614 halaman semuanya bahasa. Kok gak bisa? Ya. Berarti apa? Kalau terasa belum bisa juga berarti bahasa. Sama-sama bahasa. Bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling indah, bahasa qalbu. Bahasa. Kenapa bahasa qalbu? Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali bahas masalah qalbu kita di Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi masalah qalbu dalam hadisnya. Karena ternyata inti ibadah kita, taat kita, hidupan kita qalbu. Qalbu ini kalau selalu hadir, Anda menjadi hebat. Qalbu ini kalau selalu jaga, Anda lancar. Kalau qalbu ini sihat walafiat, badan kita lancar. Qalbu kita ini suci, beres segala urusan. Kalau itu baik, semuanya ikut baik. Kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Itulah hati kalian. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kalau ingin masuk surga tidak bisa. Apapun kekayaanmu, jabatanmu, gak bisa, kebaikan gak bisa, kecuali kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Semuanya kata Allah tidak ada manfaatnya. Hartamu, keluargamu, namamu, jabatan ada, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Silakan masuk surga. Dan artinya apa? 99% bagus, suci, bersih hatinya. Tapi ada satu bilik hitam namanya sombong. Kata Rasulullah, ia akan masuk surga. Allah. Artinya tidak akan bisa masuk surga kecuali betul-betul punya hati yang suci, hati yang selamat. Silakan masuk surga. Sampai datang orang sahabat jauh-jauh datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya. Ingin dapat nasihat yang bisa menjadi dirinya lebih baik, motivasi dia selalu taat. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya. Rasulullah SAW berikan nasihat tapi satu kata. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jauh-jauh datang minta nasihat, pada kasih satu kata. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat lagi. Kata Rasulullah, jangan marah. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat pada saya. Jangan marah. Tidak ada lagi. Kenapa? Kenapa berkali-kali Rasulullah fokus jangan marah? Coba lihat kondisi orang yang marah, mukanya berubah. Betul, mukanya berubah, akalnya hilang. Kalau sudah kata-kata yang keluar tak benar, tak sadar dia,
Tak sadar. Kenapa? Hatinya hancur. Karena itu kalau anda tidak marah, artinya masih hatimu tenang. Tapi kalau sudah marah, baru muncul salahnya, hancur hatinya. Coba kalau orang dalam perkara marah sama tetangganya, gak enak sama temannya, orang tuanya, sini sakit hati, sini sakit hati, sini sakit hati. Gimana hidupannya? Gimana? Tidak ada yang suka. Dia sendiri tidak bisa tenang. Dia sendiri udah galau, hancur hatinya. Hikmah luar biasa yang kita belum pahami, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagian hamba-hambanya menjadi hamba Allah yang syahid. Bisa bagi Allah, bisa bagi Allah, jangan kun fayakun Allah, sudah selesai masalah ini. Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada ujian, ada hikmah di belakang ujian itu bagi mereka, biar Allah pilih sebagian-sebagian dari mereka mati syahid, biar menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian bagi umat Islam semuanya, apakah masih peduli kepada saudaranya di sana atau tidak? Apakah masih ada muslim atau tidak? Karena kata Rasulullah SAW, yang tidak peduli kepada urusan umat Islam, dia tidak akan masuk golongan-golongan mereka. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang Indonesia semuanya hafal ayatnya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah dapat musibah, kita ucapkan apa? Kenapa? Kenapa kalau dapat musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi? Kenapa? Tahu, karena itu tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Allah cuma untuk baca Quran, tidak ada. Tapi yang ada harus belajar Quran. Bukan cuma baca, harus belajar. Kenapa? Biar faham maksud Allah apa, tujuan Allah apa, rahasianya apa, gimana aturan Allah, gimana sistem Allah. Kalau sudah faham, anda bisa memanfaatkan dunia ini sebaik-baiknya, akhirat sebaik-baiknya. Coba lihat, Allah jelaskan kalau anda dapat musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, wahai hambaku, kalau anda dapat musibah, anda manusia yang lemah, tidak bisa tahan, tidak bisa tahan. Coba lihat, orang tinggi, badannya besar, kuat, sihat. Kalau kena satu duri itu ini, cek, bisa tahan atau tidak? Badannya besar, tinggi, mana kena? Sudah sakit di kamu. Atau kalau sedikit giginya sakit di mana? Gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa bicara lagi. Manusia lemah, gak punya kekuatan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Karena itu orang yang lemah selalu mencari yang kuat. Mau angkat barang tapi berat, sendiri gak bisa. Terus solusinya gimana? Minta bantuannya, minta tolong, ini baru bisa. Yang lemah lari kepada yang kuat. Allah yang maha kuat. So kalau anda dapat musibah, jangan lari kemana-mana.
lari kepada Allah yang Maha Kuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun ya Allah yang Maha Kuat.